heart beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I've loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. Apakah dengan demikian seluruh keluarga menyetujui pernikahan ini? Ya. Silakan Bapak menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Bapak Ibu kita mengaku Tuhan, satunya dengan iman kami yakini Tuhan ada di antara kami, sehingga semua kami hari ini boleh berbahagia dan bersuka cita. Firman Tuhan disampaikan, meneguhkan dan menguatkan keluarga yang baru hari ini berkat Tuhan, dan semua yang hadir boleh bersuka cita karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Serahkan ibadah hari ini keberkatan kudus, Yepta dan Nancy, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita akan menjadi saksi pemberkatan pernikahan dari Saudara Yeta Haryanto Mulyono, putra dari Bapak Teddy Gunawan dan Ibu Jong Ricu, dengan Saudari Nancy Madirin, putri dari Bapak Edi Sinatra dan Ibu Anneke Silvana Asa. Di dalam anugerah Tuhan, kedua mempelai telah percaya kepada Tuhan Yesus, dan di dalam kemurahannya Tuhan telah mempertemukan mereka. Dan hari ini di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat sebagai saksi, mereka akan menyatakan janji setia mereka untuk menjadi pasangan suami dan istri. Ibu Bapak yang terkasih, sebelum tiba pada hari ini, kedua mempelai telah mengikuti bimbingan pranikah di dalam 10 kali pertemuan. Tentu belajar harus seumur hidup tidak cukup, masih banyak yang harus dipelajari untuk menjadi suami ataupun istri yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi karena dasar-dasar untuk pernikahan yang teguh sudah mereka terima di dalam beberapa pertemuan yang tadi saya sebutkan,
Maka pagi ini saya tidak akan berkhotbah panjang lebar. Saya berharap apa yang saya sampaikan menolong mereka untuk dapat menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya membacakan perikop yang dituliskan di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 21 sampai 24. Alkitab berkata demikian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Maka jawaban-jawaban yang disampaikan sangat beragam. Dari jawaban-jawaban itu pada umumnya menyiratkan apa yang saya dapatkan dari pasangan saya kalau saya menikah. Tentu tidak salah, karena pernikahan adalah membagi hidup. Tetapi kalau pernikahan hanya didasarkan apa yang saya dapatkan dari pasangan hidup saya, maka di dalam pernikahan akan banyak tuntutan. Dan kalau menuntut itu tempatnya bukan dalam rumah tangga. Menuntut itu tempatnya di pengadilan. Karena itu pagi ini saya menyampaikan beberapa prinsip dasar sehingga suami dan istri dapat menjalankan perannya, melakukan bagiannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Beberapa prinsip tentang pernikahan. Yang pertama, pernikahan adalah kehendak Tuhan bagi seorang pria dan seorang wanita untuk menjalin relasi seumur hidup dengan kasih dan komitmen. Jadi pernikahan itu dasarnya adalah kasih dan komitmen. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk menjadi satu dengan istrinya. Komitmen menjalani hidup sampai maut memisahkan. Dan itu semua didasarkan kepada kasih. Kalau perusahaan mengadakan perjanjian dengan perusahaan lain, biasanya membuat surat perjanjian. Surat perjanjian itu dibuat karena kurang saling percaya, sehingga di dalamnya ada pasal-pasal yang mengatur kalau perselisihan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan dibawa ke pengadilan. Nah, di dalam pernikahan dasarnya itu kasih dan komitmen, saling mengasihi, dan komitmen untuk melakukan janji yang diucapkan dengan sungguh-sungguh. Bukan janji sekedar janji tapi kemudian diingkari, tapi janji yang dilakukan dengan sepenuh hati untuk dilaksanakan. Saya punya pengalaman menjadi operator radio ketika saya masih SMA di kota Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Setiap hari Sabtu dan hari Minggu saya menjadi operator radio yang disiarkan dari rumah kami, radio Kristen namanya Suara Sion. Pada masa itu kurang lebih 20 tambah 25 berarti 45 tahun yang lampau. Jarak siaran itu kurang lebih 30 kilo dan sudah cukup baik pada masa itu. Nah, lagu-lagu yang sangat populer di tahun-tahun itu, 45 tahun yang lalu, adalah lagu karangan Ringo Harahap. Bagi sebagian mungkin ada yang tahu. Misalkan lagu Benci Tapi Rindu, misalkan lagu Seandainya Aku Punya Sayap, misalkan lagu Jangan Sakiti Hatinya, dan sebagainya. Saya tahu lagu-lagu itu karena setiap Sabtu dan Minggu para pendengar meminta untuk diputarkan lagu-lagu tersebut. Salah satu lagu yang sangat untuk melakukan janji itu. Yang kedua, pernikahan adalah kesempatan untuk saling melayani satu dengan yang lain, saling menerima di dalam segala kelebihan dan kekurangan.
Yefta, di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Nancy yang sebentar akan menjadi istri. Pasti ada kekurangan. Adam berkata ketika Tuhan memberikan Hawa, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia menerima Hawa dengan segala kelebihan dan kekurangan. Itu juga Nancy Sepsa. Yefta bukan manusia yang sempurna. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, kecuali Yesus, manusia yang sempurna. Jadi pasti ada kekurangannya. Menerima segala kelebihan dan kekurangan suami. Saling menerima dan melengkapi itu hanya dimungkinkan kalau masing-masing pihak tidak mementingkan diri sendiri. Kalian akan mendapati kenyataan bahwa ada banyak perbedaan, walaupun tentu ada banyak persamaan. Persamaan soal film yang mau ditonton, persamaan soal warna yang disukai, persamaan soal makanan. Tentu ada banyak persamaan, termasuk persamaan bagaimana menjalankan hidup rumah tangga. Tetapi tidak bisa dipungkiri, pasti banyak perbedaannya juga. Perbedaan tidak perlu ditakuti. Perbedaan hanya perlu dipakai sebagai alat untuk menjadi sinergi. Justru karena berbeda, maka bisa saling melengkapi. Kalau sama, nggak bisa saling melengkapi. Kunci tanpa gembok itu tidak ada artinya. Kalau kita punya anak kuncinya tanpa punya gemboknya, maka gembok itu, maka anak kunci itu tidak ada faedahnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi saling menerima dan melengkapi. Yang ketiga, pernikahan harus dijalankan dengan masing-masing, baik suami maupun istri menjalankan tanggung jawabnya dengan cara melakukan perannya masing-masing. Dalam bimbingan pranikah sudah disampaikan kepada Yefta apa peran seorang suami. Memimpin, jadi imam, jadi pendeta dalam rumah, bertanggung jawab untuk finansial, ya. Begitu juga peran dari seorang istri, mendukung suaminya, mensupport suaminya, mendoakan suaminya. Semua itu tidak salah. Tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita menemukan di sana ada peran utama seorang suami dan peran utama seorang istri. Saya akan bacakan dari Kolose pasal yang ketiga ayat 18 dan 19. Dikatakan demikian: hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dari pernyataan firman Tuhan ini ada dua kata yang sangat penting dalam pernikahan, yaitu kata tunduk dan kata kasih, kata hormat dan kata kasih. Suami harus mengasihi istrinya, suami harus menghormati istri. Istri harus mengasihi suaminya, istri harus menghormati suami. Tetapi kalau disuruh memilih, Nancy sebagai perempuan, sebagai istri, mana yang lebih kamu pilih? Dihormati oleh suami atau dikasihi oleh suami? Dikasihi. Itu sebabnya pesan firman Tuhan pada Yefta: hai suami, kasihilah istri dan jangan berlaku kasar. Memimpin di dalam kasih itulah peran seorang suami. Apa saja di dunia ini kalau dijalankan tidak sesuai dengan maksudnya, cepat atau lambat pasti akan berantakan. Misalkan ruang ibadah di lantai 4 cukup luas tanpa tiang, tentu saja bisa dipakai untuk main futsal. Tetapi kalau lantai 4 dipakai untuk main futsal, lantai 4 itu mengalami disfungsi, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, karena memang tidak didesain untuk dipakai main futsal, pasti akan berantakan dan kacau. Begitu juga rumah tangga, kalau tidak dijalankan sesuai perannya, cepat atau lambat pasti akan bermasalah. Karena itu pesan saya Yefta, pimpinlah keluargamu di dalam kasih. Apa itu kasih? Sebentar Yefta berjanji, aku mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kasih. Kristus telah rela berkorban bagi umat. Memimpin di dalam kasih artinya memimpin dengan kerelaan untuk berkorban. Memimpin di dalam kasih artinya memimpin tanpa syarat. Rela berkorban artinya memikirkan yang terbaik untuk istri.
Memimpin di dalam kasih artinya mengutamakan istri lebih dari kepentingan istri. Saya berharap janji yang diucapkan nanti menjadi komitmen untuk berjalan seperti itu. Mengasihi, yaitu memimpin dengan kerelaan untuk berkorban. Sementara Nancy, firman Tuhan berpesan, hai istri, tunduklah kepada suami. Hai istri, hormatlah kepada suami. Tidak dikatakan, hai istri, tunduklah suami. Tunduk dan tanduk itu dua kata yang sangat berbeda. Meskipun hanya berbeda satu huruf, tapi maknanya sangat berlawanan. Tadi ketika pertama kali memasuki ruangan ini, saya bertanya kepada Yefta, apakah itu artinya dia bersedia mengambil tanggung jawab yang utama dalam keluarga? Dengan jelas dia berkata, ya bersedia. Artinya dia rela berkorban. Artinya dia rela bekerja keras. Artinya dia tidak takut untuk membanting tulang. Saudara ya, satu saja ketakutan seorang suami, Nancy, kalau boleh saya katakan itu sebuah ketakutan. Apa itu? Kalau dia kehilangan respek dari istri. Kalau dia merasa istrinya tidak menghormati dia sebagaimana seharusnya. Tunduk tidak berarti bodoh. Tunduk tidak berarti bersedia untuk dimanipulasi oleh suami. Tunduk adalah sikap untuk bekerja sama dengan suami, melakukan rancangan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Sekali lagi, lakukan peranmu, maka keluarga yang akan kalian jalani akan menjadi keluarga yang berbahagia. Memimpin di dalam kasih dan hormat pada suami. Yang terakhir, sebagaimana dituliskan dalam kitab Kejadian tadi, Tuhanlah yang mempertemukan Adam dan Hawa. Artinya Tuhan yang berinisiatif untuk mempersatukan kalian berdua menjadi suami dan istri. Itu sebabnya utamakanlah Tuhan dalam hidup rumah tangga. Dan kalau Tuhan yang diutamakan, Tuhan yang memegang kemudi dalam hidup rumah tangga, pasti meskipun ada tantangan dan kesulitan, Tuhan akan menolong. Sehingga keluarga yang kalian jalani, jalankan kewajiban untuk saling melayani, tidak mementingkan diri sendiri, tapi memahami perbedaan untuk menjadi sinergi. Lebih dari itu ya Tuhan, doa kami, biar mereka komitmen menjalani hidup rumah tangga seumur hidup sampai maut memisahkan, mengutamakan Tuhan dalam hidup rumah tangga, sehingga rancangan Tuhan dalam hidup mereka digenapi dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Di Madeline sebagai istrimu yang terkasih dan satu-satunya, dan maukah engkau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat sebagai saksi bahwa engkau mencintai dia, menghormati dia, mengasihi dia, menerima dia dalam segala keadaan, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan baik maupun buruk, dalam keadaan miskin maupun kaya. Dan engkau akan menjalankan kewajibanmu sebagaimana seharusnya, yaitu sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, memimpin di dalam kasih. Dan engkau akan menjalankan kewajibanmu sebagaimana seharusnya seorang suami terhadap istrinya, sampai Tuhan memisahkan engkau dari dia hanya karena kematian. Bersediakah saudara? Ya, saya bersedia. Kasih tepuk tangan Ibu. Jawaban yang jelas, tegas dari mempelai pria. Sekarang saya bertanya kepada mempelai wanita, dari Nancy Maria, sediakah engkau menerima pria yang ada di sampingmu, Yipta Haryanto Mulyono, sebagai suamimu yang terkasih dan satu-satunya? Dan maukah engkau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat sebagai saksi bahwa engkau mencintai dia, menghormati dia, mengasihi dia, menerima dia dalam segala keadaan, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan baik maupun buruk. Dan engkau akan menjalankan kewajibanmu sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suaminya, yaitu hormat kepada suami, sampai Tuhan memisahkan engkau dari dia hanya karena kematian. Bersediakah saudara? Karena Tuhan sendiri yang telah mempersatukan kita dan telah menetapkan hubungan kasih kita berdua,
Maka aku, Yefta Haryanto, mengambil engkau, Nancy Marilyn, menjadi istriku yang terkasih dan satu-satunya. Aku berjanji mengasihimu sama seperti Kristus mengasihi gerejanya. Aku menyerahkan diriku kepada dirimu seumur hidupku. Aku berikan cincin ini sebagai tanda ikatan kasihku kepadamu, dan aku meteraikan janji setiaku di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kasih tepuk tangan. Berjanji akan mengasihi engkau dan menjadikan engkau sebagai suamiku yang terkasih dan satu-satunya. Aku berjanji akan menghormati engkau sebagaimana dirimu kepada Kristus. Aku menyerahkan hidupku dengan dirimu seumur hidupku. Aku berikan cincin ini sebagai tanda ikatan janjiku, dan aku meteraikan janji setiaku di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yefta dan Nancy barusan menyampaikan janji kepada Tuhan bagaimana tadi menyerahkan diri, hormat dan saling mengasihi. Yang penting hari kita sama-sama melaksanakan dalam kudus memeteraikan ikat janji Yefta dan Nancy. Dan hari ini sejarah baru bagi Yefta dan Nancy mengingat perjanjian di hadapan Tuhan dan jemaat. Mari sama-sama kita angkat roti dan kudus. Pada malam waktu dia diserahkan, Yesaya berkata kepada muridnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ingatlah bahwa umat rela berkorban demi hidup. Kristus menjadi teladan Yefta dan Nancy. Dia rela berkorban, dia berikan hidupnya sebagai wujud cinta dan kasihnya. Dan dia berkata kepada muridnya, ini tubuhku yang dipecahkan untuk kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh mengucap syukur kita makan roti dan kudus yang dia telah berikan dalam hidup kita. Dan kiranya perjamuan kudus ini mewarnai pernikahan Yefta dan Nancy. Ada pengorbanan, ada kasih sempurna yang datang dari Tuhan. Dengan rasa penuh mengucap syukur, mari bersama-sama kita makan roti perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah makan roti perjamuan kudus, kemudian mengambil tawar dan baru. Dia berkata, inilah tawar perjamuan baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus sudah bagi kita. Dia berfirman, semua yang lalu sudah selesai. Masalah Yefta dan Nancy, Tuhan sudah selesaikan. Dan Tuhan rindu ada kebahagiaan, ada anggur yang baru tercurah dalam pernikahan, dalam keluarga yang baru hari ini. Ada berkat yang baru, ada anugerah baru, ada sukacita baru. Karena darah Kristus sudah tercurah atas saudara dan saya. Sebabnya dia berkata, inilah tubuhku yang telah diberikan kepada kamu. Dan darah ini adalah perjanjian yang sudah diberikan oleh perjanjian Kristus. Sebabnya dengan penuh mengucap syukur,
Mari kita minum anggur berdalam kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam anugerah-Mu, Engkau telah mempertemukan Yefta dan Elsi. Dan di dalam anugerah-Mu pula, Engkau menyatukan mereka sebagai suami dan istri. Pada hari ini kedua mempelai telah menyatakan janji setia untuk saling mengikatkan diri satu dengan yang lain seumur hidup. Ini doa kami ya Tuhan, ya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, turun dalam kehidupan mereka. Berkat dari surga dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Berkat-berkat rohani yang memampukan mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Berkat-berkat jasmani yang melaluinya mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Doa kami ya Tuhan, Engkau berkenan untuk menyertai perjalanan mereka. Langkah demi langkah Tuhan yang memimpin. Karena kami percaya kalau Tuhan yang menyertai, maka perjalanan mereka akan menjadi perjalanan yang penuh dengan keberhasilan dan kemenangan di tengah semua tantangan yang harus mereka hadapi. Kami berdoa secara khusus bagi mempelai pria Saudara Yefta, biar roh takut akan Tuhan ada di dalam dirinya, biar dia hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Karena janji-Mu ya Tuhan, kalau Engkau menemukan ada seorang suami yang hidup dalam takut akan Tuhan, maka Engkau berkenan untuk memberkati hidupnya, berkenan untuk memberkati istrinya, berkenan untuk memberkati anak-anak, bahkan anak-anak dari anak-anaknya. Kami berdoa, ya itu yang terjadi dalam kehidupan Yefta. Apa yang dia buat, dibuat Tuhan berhasil untuk satu maksud, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Aku berdoa biar dia menjadi seorang suami yang memimpin keluarganya di dalam kasih, dan berkat Tuhan turun atas hidupnya. Apa yang dia lakukan diberkati oleh Tuhan, apa yang dia kerjakan diberkati oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya. Kami berdoa untuk mempelai wanita Saudara Nancy. Ya Tuhan, biar dia menjadi penolong bagi suaminya. Bersama-sama mereka akan mengalami hal yang indah yang Tuhan sediakan bagi hidup mereka. Aku berdoa, berkati hidupnya, berkati kandungannya ya Tuhan, sehingga nantinya dilahirkan anak-anak yang juga hidup takut akan Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik digenapi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa sekali lagi menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, biar berkat dari atas turun dalam hidup mereka. Janji-Mu digenapi dalam hidup mereka, sehingga sukacita dan kebahagiaan tidak hanya menjadi kerinduan, tapi sungguh-sungguh menjadi kenyataan dalam hidup rumah tangga yang mereka jalani. Dan sebagaimana firman-Mu menyatakan ya Tuhan, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh apapun juga. Berkat-Mu ya Tuhan atas suami dan istri Yefta dan Nancy. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan, Nancy Marilyn sah dan resmi sebagai suami dan istri. Sekarang silakan saling berhadapan. Bapak Ibu yang terkasih, saya memperkenalkan kepada kita pasangan yang baru saja dipersatukan oleh Tuhan. Tentu saja pasangan yang berbahagia, Tuan dan Nyonya Yefta Haryanto. Kasih kepulangan yang meriah sekali lagi bagi mereka berdua.
Oke. Tanpa anugerah dan kasih Tuhan saya nggak akan bisa berhasil. Keluarga, papi, mami, mertua yang telah memberikan restu, keluarga saya, adik-adik, tante-tante, semuanya saya terima kasih atas support dan dukungannya. Dan yang paling utama, saya terima kasih kepada ibu saya, orang tua yang luar biasa, yang telah merawat saya, membesarkan, mendidik saya. Orang tua yang mohon belajar luar biasa. Papa mama saya yang gak bisa saya lupakan jasanya. Ikut tertawa saat saya bahagia, ikut menangis saat saya sedih. Cinta kasih yang mereka berikan tidak dapat saya balas. Nggak ada hal-hal yang bisa saya lakukan, kata-kata yang bisa saya lakukan untuk membalas orang tua, kebaikan orang tua saya. Hanya Tuhan yang membalas kebaikan orang tua saya, papa dan mama. Juga untuk papi dan mami mertua yang telah mengizinkan memberikan restu untuk kami boleh menikah, mempercayakan Nancy untuk saya persunting. Saya berterima kasih. Tuhan yang akan membalas. Papi dan mami, hari ini saya berdiri di hadapan mami sama papi. Saya sangat mengucap syukur papi sama mami. Dan kamu selalu berkorban demi membiarkan misalkan papi yang selalu bersumpah dan mendukung Nancy dari kecil hingga saat ini. Nancy sudah berdiri di altar. Tiada kasih dan cinta yang begitu luar biasa daripada cinta dari papi dan mami. Doakan di sini. Ayo Nancy tetap bisa menjadi anak yang terus membanggakan dan menjadi pasangan yang baik untuk suami saya dari sekarang ini hingga seterusnya. Nancy ingin membanggakan papi dan mami sebagai anak yang selalu mengingatkan kebaikan papi dan mami. Terima kasih banyak papi dan mami untuk pengorbanannya, kesabaran dan ketekunannya. Juga untuk papa dan mama, terima kasih banyak untuk restunya, untuk bisa menerima Nancy, mempercayakan Nancy menjadi istri untuk anak mama sama papa, untuk anak penderita. Nancy berjanji akan mengasihi dan menghormati selalu
kami tahu ini awal yang baru yang Tuhan kerjakan, berkat yang baru tercurah hari ini, sukacita yang baru, anugerah yang baru Tuhan curahkan, khususnya kepada Yirta dan Nancy dan keluarga yang hadir hari ini. Kami sambut berkat yang baru, kami mengalami anugerah yang baru Tuhan. Terima kasih. Firman yang disampaikan kita yang mewarnai perjalanan keluarga ini Tuhan, sehingga keluarga ini tetap mengingat komitmen mereka di hadapan Tuhan. Dan sertalah keluarga baru ini Tuhan. Dan keluarga baru ini sungguh-sungguh, dan keluarga ini berkati Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Lebih dari segalanya, ya tangan Tuhan yang menuntun keluarga baru ini, semakin mereka mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Berdoa juga untuk acara selanjutnya nanti sore, Tuhan hadir, berikan cuaca yang terbaik. Lebih dari segalanya, saya minta Tuhan hadir, sehingga tamu-tamu keluarga yang hadir, mereka juga boleh bersuka cita karena kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, kiranya kemurahan kasih sayang Tuhan menyertai hidup kami, dan berkat khusus dari Tuhan tercurah atas hidup kami. Kami dia berkat-Mu dengan iman, dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu Ibu. Bapak Ibu dipersilakan. I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your head on my beating heart, and think it out loud. Baby, we found love right where we are. La 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 la. So baby, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. And maybe we found love right where we are. Maybe we found love right where we are. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't never getting older. We ain't never getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink-182 song that we
beat to death in Tucson, okay. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car, and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bought that tattoo